Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus ya. Jadi saya langsung aja untuk mata kuliah selanjutnya ini kita akan membahas tentang keseimbangan umum. Oke, sebentar ya. Oke, kita akan membahas tentang keseimbangan umum. Nah, jadi untuk pendahuluan terlebih dahulu, keseimbangan umum sendiri itu interaksi antara permintaan dan penawaran dapat menjelaskan terbentuknya harga dan output keseimbangan pada pasar suatu barang. Lalu pendekatan analisis yang dilakukan sering disebut sebagai partial equilibrium. Artinya, analisis hanya dilakukan atas satu barang tanpa mengaitkan dengan barang lain di perekonomian. Nah, secara empirik, pendekatan ini memiliki banyak keterbatasan karena adanya kemungkinan hubungan antara barang, substitusi maupun komplementer, maupun antara pasar, yaitu ada output dan input market. Definisi model keseimbangan umum. Nah, model keseimbangan umum sendiri adalah model analisis keseimbangan harga dan output pasar dengan pendekatan keterikatan antara barang dan antara pasar dengan asumsi perfectly competitive price system. Nah, itu contoh model ilustrasi saja. Di sini ada empat kurva ya. Di sini ada 4 kurva ya. Di sini yang awalnya, jadi ilustrasinya awalnya semua pasar pada berada di tingkat keseimbangan P, W, P, dan W. Jadi awalnya di sini, nah ini ya awalnya di sini titik keseimbangnya di sini. Ya, nah ketika terjadi kenaikan permintaan, nah di grafik yang kedua terjadi kenaikan permintaan berarti D-nya yang bergeser ya, awalnya D ke D aksen, tapi S-nya tetap. Nah, terjadi kenaikan permintaan tomat misalkan nih ya, maka akan terjadi keserangkaian penyesuaian di pasar lainnya yang terkait kenaikan permintaan tenaga kerja, upah tenaga kerja di perkebunan tomat, lalu kenaikan biaya produksi tomat, atau pergeseran kurva penawaran. Lalu penurunan permintaan dan permintaan tenaga kerja dengan berkurang mentimun. Jadi misalkan ini bergeser, jadi ini kalau salah satu kurvanya bergeser, kalau di sini kan dua-duanya bergeser ya. Di kurva pertama ini ada S dan D. Titiknya ini ya. Nah, nanti S-nya akan bergeser ke kiri. Nah, nanti D-nya akan bergeser ke kanan. Nanti di sini akan terjadi permintaan ini tenaga kerjanya akan naik apa turun, lalu nanti biayanya akan naik apa turun. Nah, kalau di kurva nomor 2, di sini ini kalau D-nya yang meningkat ya, jadi D-nya yang bergeser ke kanan, jadi D-nya meningkat, nanti akan menyebabkan W-nya itu akan meningkat, dan Q-nya pun akan meningkat juga. Nah, kalau yang di C, ini grafik yang C, ketika D-nya ke arah ke kiri atau menurun, nanti harganya P-nya itu akan turun. Nah, untuk Q-nya akan turun juga. Nah, kalau di sini, yang bergeser D juga, nanti W-nya nanti akan turun juga. Nah, Q-nya juga akan turun. Jadi ini beberapa model di keseimbangan pasar antara P, W. Nah, asumsi perfectly competitive price system. Nah, dalam model keseimbangan umum yang dimaksud dengan perfectly competitive price system, nah adalah pasar dengan kondisi yang pertama, terdapat pembeli dalam jumlah yang besar yang menjadikan tingkat harga faktor oksogen, dan dalam melakukan konsumsi para pembeli lain memaksimumkan tingkat kepuasan.
Pada saat pembeli ini adalah pemilik faktor produksi dalam perekonomian, misalkan tenaga kerja dan modal. Lalu terjadi penjualan dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor oksogen, dan dalam melakukan produksi para penjual ini memaksimumkan profit. Lalu berlaku hukum law of one price. Lalu yang keempat, baik konsumen dan produsen memiliki informasi simetris dan tidak ada ketidakpastian. Nah, untuk permintaan keseimbangan umum, dalam analisis keseimbangan umum, konsumen itu diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Homogen di sini maksudnya yang sama. Jadi tingkat kepuasannya sama. Nah, individu yang memiliki tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Tingkat pendapatan selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam konteks keseimbangan umum, yang akan menentukan besarnya alokasi adalah agregasi dari fungsi kepuasan individu dan representative utility function. Lalu selanjutnya ya, kalau yang tadi itu permintaan, kalau permintaan umum itu ada 4 ini, ciri-cirinya. Lalu ini ada penawaran. Nah, penawaran di keseimbangan umum itu akan ada beberapa kondisi. Nah, yang pertama, dalam model keseimbangan umum ini, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah sisi penawarannya. Dalam model keseimbangan umum, produksi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor. Nah, dalam model ini dimaksimalkan model K, diasumsi modal atau K, kapital, disingkat dengan K, dan pekerja itu L, labor. Ya. Lalu kurva untuk menggambarkan alokasi faktor produksi yang efisien dikenal sebagai production Possibility Frontier atau PPF. Nah, namanya kurva untuk alokasi faktor produksi itu namanya PPF. Nah, perangkat analisis untuk menggambarkan konsep PPF dikenal sebagai Edgeworth diagram. Nah, jadi untuk menganalisis berapa faktor X dan Y-nya, itu nanti adanya Edgeworth box diagram. Nah, ini contohnya Edgeworth box diagramnya. Ini ya, ini box dalam bentuk kota, ini ada X dan ada Y. Misalkan ada barang X dan barang Y gitu ya. Nah, yang di Y itu tenaga kerja produksi barang Y. Yang di X tenaga kerja produksi barang X. Nah, kalau yang garisnya ini modal pada produksi Y. Modal pada produksi barang X. Kalau di sini, yang di sini, ini modal pada produksi barang Y. Nah, kalau ini garis yang warna biru ini total tenaga kerja. Di sini total modalnya. Nah, ini total modal. Ya. Ini titik A-nya. Nah, biar ini sana. Kalau di sini total tenaga kerja untuk barang X. Di sini total tenaga kerja untuk barang Y. Nah, ini untuk modal tenaga X dan di sini modal tenaga Y. Nah, di sini jadi bisa dilihat. Ini misalkan grafik ya. Ini grafik total modal. Dan sini grafik total tenaga kerjanya. Nah, untuk mencari modal Y, nah, modal Y-nya itu antara di titik ini sampai titik ini. Untuk modal X-nya dari titik ini dan titik ini. Ini permisalan saja.
Nah, untuk tenaga kerjanya kan ini ya, tenaga kerjanya dari garis ini. Nah, dilihat di sini. Kalau titik A-nya di sini, kan ini sudah ditentukan di awal A-nya di sini. Jadi perusahaan akan memproduksi barang X dan Y, tapi dengan keseimbangannya itu di sini, keseimbangannya. Jadi dilihat. Nah, di sini ada tenaga kerja untuk X, ini ada tenaga kerja untuk Y. Kita tarik garis ke atas, ke bawah, dan ini menyilang begini ya. Nanti pertemuannya di titik A. Nah, untuk melihat ini, nah ini tadi. Jadi disinilah modal titik X-nya, modal X, untuk modal barang X-nya. Di sini tenaga kerja untuk barang X, tapi jadi lebih besar. Tenaga kerjanya lebih besar, tapi modalnya lebih dikit. Tapi untuk memproduksi barang Y, tenaga kerjanya lebih dikit, tapi modalnya lebih besar. Seperti itu cara membacanya. Nah, Edge Word Box ini banyak dialokasikan dalam Edge Word Box secara teknis tidak efisien. Dimungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak X dan Y dengan menggeser modal dan tenaga kerja. Nah, jadi misalkan aja suatu perusahaan akan menggeser tuh di titik ini, klik di sini ya. Nanti juga akan tarik garis gini dan gini. Nah, nanti akan dibaca tenaga kerjanya berapa, tenaga kerja untuk barang X berapa, barang Y berapa, terus modalnya berapa, seperti itu. Lalu kita akan mengasumsikan bahwa pasar kompetitif tidak menunjukkan pilihan input yang tidak efisien. Lalu bagaimana mendapatkan alokasi yang efisien? Yaitu dengan cara menggambarkan hasil produksi aktual. Nah, dengan menggunakan kurva isofwan untuk dua barang, kan ini dua barang ya, antara barang X dan barang Y. Kurva isofwan untuk barang X menggunakan X sebagai titik 0. Nah, untuk isofwan untuk barang Y menggunakan Y sebagai titik 0. Alokasi efisien akan terjadi di mana isofwan akan bersinggungan satu sama lain. Nah, contohnya ini. Sama ya. Nah, inilah, ini isofwan, garis isofwan yang melengkung. Ini contoh saja. Jadi ini isofwan di barang E, dari titik nolnya di E. Gitu ya, bentuknya gini. Jadi ini semakin meningkat begitu. Nah, ini untuk isofwan barang Y yang merah. Ini juga sama. Nah, ke bawah dia bentuknya. Nah, nanti titik A inilah perpotongan antara di titik inilah perpotongan yang seimbang antara produksi barang Y dan barang X. Di sinilah gitu. Nah, ini isofwan barang E, ini isofwan barang Y. Nah, pertemuannya di situ. Nah, pada poin A tidak efisien karena dengan bergesernya sepanjang Y1 kita meningkatkan X dari X1 ke X2 sedangkan Y konstan. Oh ya, jadi di sini tidak efisien karena di sini untuk pergeseran Y1-nya, pergeseran Y1 ini sepanjang ini itu kita meningkatkan X dari X1 ke X2. Jadi ini semakin bergeser, jadi X-nya pun akan semakin bergeser dari X1 ke X2, tapi Y-nya tetap. Nah, poin A tidak efisien karena pergeseran Y1, kita meningkatkan Y dari Y1 ke Y2, sedangkan X-nya tetap. Nah, ini lalu di setiap titik efisien, the rate technical substitution of K to L adalah sama pada produksi barang X dan Y. Jadi kan nanti kan ada barang Y dan barang X, ya kan? Nanti grafik isofwannya akan begini, akan bersinggungan gini. Nah, nanti akan ditarik garis antara X dan Y, ditarik garis sini. Nah, setiap titik ini
Setiap titik efisien ini merupakan substitusi antara kapital sama modal, antara K sama L. Jadi antara modal sama tenaga kerjanya. Jadi ini perpotongannya. Jadi untuk memproduksi barang Y dan X biar efisien itu di titik ini. P1, P2 di P3 di sini karena di sini akan antara modal sama tenaga kerjanya saling bersinggungan ya di titik ini. Di P1, P2, P3. Nah, alokasi K dan L yang efisien. Ciri efisien adalah output yang dihasilkan sudah paling besar dengan jumlah sumber daya K dan L yang sama. Pada titik A, jumlah output X2 dapat ditingkatkan dengan menggeser isoquant menjadi X3, yaitu dari Y2 ke Y3. Sementara di titik A, Sementara di titik A dengan total K dan L yang sama dengan skenario tadi menghasilkan output yang lebih rendah. Ini alokasi capital dan labor yang efisien. Jadi ini yang efisien ya, antara P1, P2, P3 tadi kan udah dibuat isoquant. Nah, kalau dibuat grafik itu bentuknya seperti ini. Nah, alokasi K dan L yang efisien untuk setiap X dan Y pada X box sebelumnya sepanjang garis OX sampai OY dikenal dengan PPF ya, yang tadi. Nah, kalau dibuat grafik dia bentuknya seperti ini. Definisi kurva PPF adalah sebagai kurva yang menggambarkan alternatif kombinasi output yang dihasilkan dari sejumlah kombinasi input dalam jumlah tertentu yang dipergunakan. Oke, terima kasih untuk kuliah pada hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA atau di chatroom di e-learning. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.